Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi pengawasan dalam organisasi atau manajemen. Perkenalkan, nama saya Hamidah Lutfitasari dan ada rekan saya Salma Aulia Andrian, selanjutnya ada Natasha Salsabila, Afifa Ainun, dan Gebran Haris Umami. A. Dasar-dasar pengawasan. Pengertian pengawasan adalah fungsi manajemen yang mengukur dan mengkoreksi semua kegiatan dan memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi tercapai, berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan rencana, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan, juga dengan fungsi lainnya, pengorganisasian dan pengarahan atau penggerakan. Tipe-tipe pengawasan, yang pertama ada pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan untuk dilakukan koreksi sebelum tahapan kegiatan tertentu diselesaikan. Mendeteksi masalah sehingga dapat mengantisipasi untuk mengambil tindakan sebelum terjadi. Yang kedua ada pengawasan bersamaan kegiatan, concurrent control, dilakukan selama kegiatan masih berlangsung, karenanya diperlukan kesepakatan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan kegiatan. Yang ketiga ada pengawasan umpan balik, feedback control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditetapkan guna mendapatkan tindakan koreksi untuk kegiatan serupa pada masa akan datang. Tahap-tahap dalam proses pengawasan yang pertama, penetapan standar pelaksanaan yang terdapat dari standar fisik, standar moneter, standar waktu. Standar fisik itu kuantitas dan kualitas, sedangkan moneter dalam rupiah, biaya atau laba. Yang ketiga ada standar waktu, batas waktu pekerjaan, standar kuantitas memungkinkan untuk dapat dikomunikasikan dengan anggota organisasi, standar kualitas lebih sulit dicapai tetapi penting untuk diawasi. Yang kedua ada penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, beberapa pertanyaan yang penting yang dapat digunakan berapa kali, how often, dalam bentuk apa, what form, dan siapa who yang akan terlibat. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa cara pengukuran, pengamatan, laporan, metode-metode otomatis, inspeksi, pengujian. Yang keempat, ada perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi melalui mengubah standar, mengubah pengukuran pelaksanaan, dan terakhir mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan. Pentingnya pengawasan itu perubahan lingkungan organisasi, adanya PP, teknologi, dan inovasi baru, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi, semakin besar organisasi perlu pengawasan yang lebih. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahan. Yang keempat, kebutuhan manajer mendelegasikan wewenang diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. Berikut karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Yang keempat, terpusat pada titik-titik penugasan strategis, harus terpusat pada bidang-bidang yang paling sering terjadi penyimpangan yang berakibat kerusakan fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomi, menyangkut biaya pengawasan yang lebih rendah. Yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan. Yang kedelapan, ada fleksibel untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan yang ada. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Pengawasan efektif harus menunjukkan deteksi dan tindakan koreksi yang harus diambil. Yang terakhir, diterima anggota organisasi mampu mengarahkan pelaksanaan kerja dan mendorong tanggung jawab. Metode pengawasannya ada pengawasan non-kuantitatif, mengawasi keseluruhan overall organisasi, teknik-teknik yang digunakan, pengamatan inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan diskusi antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua ada teknik pengawasan kuantitatif, anggaran, budget, atau audit,
analisa break-even, analisa ratio, likuiditas, profitabilitas, aktivitas atau bagan, teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan seperti PART, Program Review Technique, atau CPM, Critical Path Method. B. Ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal atau intern, yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit, organisasi, atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan eksternal, extern, merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit, organisasi, atau lembaga yang diawasi. Yang ketiga, pengawasan preventif dan represif. Ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya, pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang di mana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Selanjutnya ada pengawasan kebenaran formil, ialah pengawasan menurut hak, mitigate, dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. C. Ada proses pengawasan yang efektif. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, dengan biaya yang efektif. Yang keempat, tetap tepat akurat. Yang kelima, dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria, semakin efektif sistem pengawasan. Berikut karakteristik pengawasan yang efektif dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan atau disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi ini harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomi. Biaya pelaksanakan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh oleh sistem tersebut. Yang keenam, realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau gagal keseluruhan operasi, serta informasi harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Yang kesembilan, ada fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi 75 dari standar. Tindakan koreksi apa yang harus diambil. Yang ke-10, diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi.
Berikut ada 4 jenis pengawasan ekstern. Yang pertama, pra-pengawasan disebut juga pre-control atau before control, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan, terdiri dari kegiatan persiapan, spesifikasi masukan, keluaran, kejelasan tujuan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, ada pengawasan pengarahan atau steering control, yang fokusnya adalah pada apa yang terjadi selama proses kerja, juga dikenal dengan nama concurrent control. Yang ketiga, pengawasan ya atau tidak, yes/no control, yang menspesifikasi titik kritis yang harus dilalui sebelum suatu kegiatan berlanjut. Yang keempat, pengawasan pasca kegiatan, post-action control atau feedback control, dilakukan setelah kegiatan selesai. Yang kedua, ada pengawasan informasi, manajemen information system, manajemen information atau sistem informasi manajemen memainkan peranan penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan pengawasan dengan efektif. MIS dapat didefinisikan sebagai suatu metode formal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi dilaksanakan secara efektif. MIS adalah sistem pengadaan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang direncanakan agar keputusan-keputusan manajemen yang efektif dapat dibuat. MIS dirancang melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap survei, yang kedua tahap desain konseptual, yang ketiga tahap desain terperinci, yang keempat tahap implementasi akhir. Agar perencanaan MIS berjalan efektif atau lancar, manajemen perlu memperhatikan 5 pedoman. Yang pertama, mengikuti sertakan pemakai ke dalam tim perancang. Yang kedua, mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem. Yang ketiga, memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi lebih daripada pertimbangan kuantitas belaka. Yang keempat, pengujian pendahuluan sebelum diterapkan. Yang kelima, menyediakan latihan dan dokumentasi tertulis yang mencakupi bagi para operator dan pemakai sistem. Yang ke-E ada pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan umumnya berkaitan dengan pengadaan, alokasi, dan pengendalian sumber daya keuangan yang menjadi perhatian. Tujuannya manajemen keuangan dilansir dari manajemen study guide meliputi tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memastikan pasokan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut. Yang ke-F ada pengawasan perilaku. Secara umum, disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan dan ketaatan terhadap segala peraturan atau ketentuan yang berlaku, atau dapat juga diartikan sebagai kesungguhan dalam bertindak atau berperilaku. Siswanto Sastro Hadiwiryo, disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disiplin merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.